Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Birokrasi Kroasia tentang akta kelahiran. Aku punya cerita bagus tentang birokrasi di Eropa, khususnya Kroasia. Aku lahir di Kroasia dan pindah ke Amerika Serikat sekitar 35 tahun yang lalu. Aku membutuhkan akta kelahiranku untuk beberapa transaksi real estate. Jadi, sejak aku di Amerika, saudari pergi ke kantor wilayah untuk mendapatkan akta kelahiran. Dia tahu kalau birokrasi di Kroasia sangat mengerikan. Tetapi triknya adalah datang sekitar 5-10 menit sebelum tutup. Karena mereka ingin cepat pulang sehingga mereka tidak memperumit hal-hal seperti biasanya. Nah, ini dia percakapan mereka. Saudari, selamat siang. Wanita di belakang konter, selamat siang. S, aku di sini untuk mendapatkan akta kelahiran untuk saudaraku. L, tentu kita bisa melakukannya. Apakah dia pernah menikah? S, ya dia sudah menikah. L, oh maaf, kami membutuhkan akta nikah untuk memverifikasi dia tidak mengubah nama belakangnya. Anda harus pergi ke alamat ini untuk mendapatkan akta nikah. S, diam dan berpikir. S, apakah Anda keberatan jika kita mulai lagi? L, tidak masalah. S, selamat siang. L, selamat siang. S, aku di sini untuk mendapatkan akta kelahiran untuk saudaraku. L, tentu kita bisa melakukannya. Apakah dia pernah menikah? S, tidak pernah. L, ini dia. Semoga soremu menyenangkan. S, Anda juga. Aku tinggal di Amerika terlalu lama. Aku tidak akan pernah memikirkan hal ini. Sungguh praktis. Cerita kedua. Manajemen liburan. Aku berusia 20-an dan bekerja sebagai operator mesin di sebuah toko serikat pekerja. Aku adalah satu-satunya yang membuat mesin itu bernyanyi. Orang lain bisa menjalankannya, tetapi hanya mampu sekitar 40% dari apa yang aku bisa. Bagian yang aku buat sangat penting untuk produk akhir. Aku mendapat liburan 2 minggu dalam setahun, dan mandorku agak brengsek. Aku memasukkan waktu liburan di musim panas, ditolak. Lagi-lagi saat Natal, ditolak. Kemudian dia memberitahu aku kalau aku harus menggunakan semuanya pada akhir April, atau aku akan kehilangan cuti liburan. Jadi aku memasukkan 10 permintaan untuk 10 hari Jumat berturut-turut. Dia harus menyetujuinya, karena perwakilan serikat pekerja mendukung aku. Jadi yang terjadi adalah jika lembur diperlukan pada akhir pekan, mandor mengambil daftar senioritas pada hari Jumat sore dan menurunkan daftar tersebut sampai dia mendapatkan cukup banyak orang untuk setuju bekerja pada hari Sabtu. Benar saja, Jumat pertama aku libur, dia mengantri beberapa orang, kecuali aku, karena aku tidak ada di sana untuk diminta. Karena aku tidak bekerja pada hari Jumat, orang yang menjalankan mesin membuat tumpukan kecil suku cadang. Kebanyakan dari suku cadang digunakan pada hari Jumat, dan mereka habis lebih awal pada hari Sabtu, yang membuat produksi terhenti. Senin pagi, aku sampai di sana, dan tidak ada suku cadang. Sekali lagi, seluruh lini produksi terhenti sampai aku dapat menendang beberapa suku cadang dengan cara mereka. Segera setelah aku membuat badge, ada seseorang yang menunggu untuk membawa mereka ke lantai. Pada hari Kamis, aku telah mengejar backlog dan memiliki bantalan kecil bagian yang dibuat. Benar saja, Jumat bergulir, mereka kehabisan, dan Sabtu mereka tidak punya apa-apa. Orang-orang yang dipanggil untuk bekerja lembur pada hari Sabtu menghabiskan bagian pertama dari shift mereka dengan masuk dan tidak melakukan apa-apa. Mandor semakin emosi karena volume produksi naik turun seperti roller coaster. Mereka mencoba menyematkannya padaku, tetapi serikat pekerja menunjukkan mandorku telah menolak liburanku dan kemudian menyuruh aku untuk menggunakannya. Mandor terus dimarahi, dan aku mendengar melalui rekan kerja kalau mandorku sedang mencari cara untuk menyingkirkan aku. Dan kemudian diberitahu bahwa jika mandorku melakukannya, maka produksi akan sangat lambat sepanjang waktu. Musim panas berikutnya, aku mengajukan cuti, dan itu segera disetujui. Aku kira dia belajar pelajarannya. Cerita ketiga. Tidak ada bahan campuran. Beberapa tahun yang lalu, pagar halaman belakang mertuaku perlu diperbaiki, jadi aku melakukan tugas itu sendiri. Sekitar setengah lusin tiang kayu telah membusuk di permukaan tanah dan perlu digali dan diganti dengan yang baru. Jadi di penghujung hari yang panjang, aku memiliki truk yang penuh dengan tanah atau kerikil yang telah aku gali di setiap pos ditambah 6 kayu busuk di atasnya. Aku berkendara ke tempat pembuangan sampah kota setempat. Tempat pembuangan memiliki biaya. Tanah digratiskan, satu bahan dikenakan biaya tetap sebesar $10. Pada dasarnya satu bahan yang dapat dikomposkan atau didaur ulang, atau muatan campuran adalah $50 per ton. Seperti yang dapat kalian bayangkan. Aku memiliki cukup transparan banyak tanah yang seharusnya gratis, dan hanya beberapa kayu di atasnya yang tidak tercampur. Aku berhenti di gerbang. Pria itu melihat trukku dan berkata,
beban campuran, dan menagih aku berdasarkan beratnya. Aku berkata kepada orang itu, "Lihat, ini 90% tanah dan hanya beberapa kayu. Tanah itu kan gratis, kamu harus menagih aku hanya untuk kayu-kayu itu." Tetapi dia tidak memperdulikanku. Jadi aku langsung memindahkan kayu di luar pagar kompleks dan meletakkannya di sisi jalan, kemudian berjalan kembali ke trukku dan berkata, "Hanya tanah." Dia membiarkan aku masuk, tanpa biaya. Aku membuang tanahku, kemudian masuk kembali keluar dari kompleks, menaruh kayu di trukku dan berhenti di pintu gerbang. $10, katanya tanpa mengakui kebodohan yang baru saja dia rekayasa. Aku masuk dan membuang kayunya, dan menghemat $45. Tapi serius? Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.